Siang ini alhamdulillah wa syukurillah kita akan belajar bersama apa itu yang disebut dengan Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nun sewu, kira-kira yang paling terkenal di antara tiga nama ini, iman, Islam, ihsan, apa Islam iman saja atau Islam saja? Alhamdulillah, ternyata masyarakat Jogja sini sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Nggih niki Jogja ya? Alhamdulillah, Jogja. Ya, pokoknya mah Indonesia lah itulah ya. Baik, ibu hadirin sekalian, subhanallah. Ini adalah keilmuan paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin wal muslimat. Karena tanpa memahami yang dasar ini, wallahu a'lam, kita kedepannya bisa memahami Islam secara keseluruhan apa tidak. Tapi kalau pondasi ini sudah kita dipahami dengan betul, dengan sesungguhnya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, insya Allah keilmuan yang seterusnya pun akan bisa kita pahami dengan mudah. Oke? Subhanallah, kayaknya ini pada semangat-semangat semua ya. Alhamdulillah ya. Ibu hadirin sekalian, betapa saya pun sangat bangga bisa silaturahim kepada hadirin sekalian. Karena subhanallah, kalau saya melihat dari bahasa, saya sangat kurang. Tapi alhamdulillah kita disatukan oleh Allah dengan satu kaidah yang sangat mengikat kita sebagai ikhwan dan akhwat, sebagai kaum muslimin wal muslimat. Walaupun saya dari Sunda, ibu dan bapak dari Jawa, tapi kita disatukan dalam satu bendera la ilaha illallah. Itu yang menyatukan kita. Jadi saya alhamdulillah walaupun datang jauh-jauh dari Jakarta, tidak merasa sebagai tamu, tapi insya Allah datang sebagai saudara yang mengunjungi keluarganya. Alhamdulillah. Baik ibu hadirin sekalian, kajian ini kita awali dengan satu hadis yang sebenarnya hadis ini luar biasa terkenalnya, cuma jarang disampaikan. Jarang apa bu? Jarang apa tadi? Jarang disampaikan. Kalaupun toh disampaikan, tidak tuntas penyampaiannya. Maka insya Allah hari ini kita akan tuntaskan. Ibarat kata Marisa mah, tuntas, tas. Oke, siap? Siap. Jadi 20 menit kemudian ke depan ibu harus tetap konsentrasi ya. Paham? Boleh saya ngetes konsentrasi ibu, boleh? Boleh ya? Coba misalkan ada sebuah kereta akan melaju ke 3 stasiun. Stasiun pertama naiklah 50 orang penumpang. Berapa bu? 50 orang penumpang. Stasiun kedua turun 20 orang penumpang dan 10 orang penumpang. Paham? Yang ketiga turun lagi 10 orang penumpang. Pertanyaannya, bisnya turun di mana bu berhentinya? Wah, luar biasa. Berarti konsentrasi ya. Kalau stasiun tempat apa itu? Kereta. Kalau bis kota? Terminal. Berarti ibu bapak sekalian semuanya konsentrasi ya. Alhamdulillah. Baik ibu hadirin sekalian, ini ada satu hadis yang diceritakan oleh putranya sahabat Umar bin Khattab. Putra beliau bernama sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan dalam satu hadis, yang hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah tapi diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Haddatsani abi, kata sahabat Abdullah, orang tua saya bercerita. Orang tuanya beliau adalah sahabat Umar. Apa yang diceritakan oleh Umar? Bainana nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, kata sahabat Umar, karena ini yang menceritakan Umar kan, beliau sedang kumpul-kumpul pak. Ini dari belakang, dari luar kelihatan nggak saya nih? Kelihatan ya? Cerah nggak pada saya bu? Cerah. Nah, suatu saat
Para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah. Sampai suatu saat, tiba-tiba ada seorang tamu, Bu. Seorang tamu datang, pakaiannya putih bersih. Kemudian, itu rambutnya hitam legam. Kalau orang Indonesia kan melihat pakaian yang serba putih, kemudian wajahnya putih, cerah, bercahaya, rambutnya hitam, itu orangnya disebut agak ganteng apa ganteng tenan. Nah, Rasul pun kedatangan tamu yang ganteng tenan. Saking gantengnya, tenannya panjang banget. Ganteng tenan. Betul ya? Nah, saking akrabnya itu tamu, subhanallah. Kemudian lutut tamu itu menempel kepada lutut Rasulullah, wa wadda'a kaffaihi ala fakhdaihi. Meletakkan juga tangannya di atas paha Rasulullah. Seakrab-akrabnya orang Indonesia, kira-kira kalau paling akrab itu nempelin lutut dan meletakkan tangan di atas pahanya tidak? Tidak. Kalau ini mah subhanallah, begitu datang orang-orang gak ada yang tahu siapa orang tersebut. Tiba-tiba solong-rong aja ke depan Rasulullah, merapatkan kedua lututnya dengan dua lutut Rasulullah dan meletakkan dua tangannya di atas paha Rasulullah. Saking apanya? Akrabnya. Saking akrabnya, bukan akrab lagi, akrab banget. Akrab tenang. Bahkan orang bahasanya Pak Kiki. Kemudian waqala, berkata tamu tersebut, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Kangjeng Rasul, terangkan kepada saya apa itu yang disebut dengan Islam. Kayaknya kalau ibu dan bapak, subhanallah, paham banget dan kayaknya sering mendengar ya tentang rukun Islam, betul? Rukun Islam ada 10 apa ada 5 nih ya? 5. Di Jogja tetap 5. Di Bandung juga 5, Bu. Berarti sama ya? Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? 3, 4, 5, 6. Orang-orang. Nggih, orang-orang. Berarti sama ya? Alhamdulillah. Kira-kira antara 1, 2, 3, 4, 5 yang paling penting yang mana nih? Memang penting. Mohon maaf nih. Penting, tapi yang paling penting yang mana? Terus ada yang zakat, ada yang sholat, ada lagi. Kayaknya bingung semua ini. Kita buktikan, oke? Survei membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, ala Pak Tusman apa? Prok jadi apa, betul ya? Gimana? Prok jadi apa coba? 1, 2, 3. Nih, saya sudah mempersiapkan itu. Kelihatan saya megang apa ini? Kira-kira mau disulap jadi apa ini? Bukan disulap, tapi kita bikin percobaan. Survei membuktikan mana di antara yang lima ini paling penting. Katakan plastik ini diibaratkan rukun Islamnya, betul? Islamnya, bukan rukun Islam. Islamnya ini, plastik ini ibarat apa tadi? Sedangkan 5 jari ibarat rukun Islamnya. Jempol disebutnya, katakanlah seperti syahadat. Telunjuk, zakat, apa namanya? Jari tengah, jari manis, kelingking. Nah, ini Islamnya kan? Saya pegang nih, betul ya? Orang tadi kelingking ini ibadah haji ya. Orang tidak ibadah haji, padahal dia sudah nisab dan nasib. Kekayaannya luar biasa, tanahnya banyak di mana-mana, sertifikatnya sudah bukan 1 lemari lagi, 2 lemari. Tapi dia nggak ibadah haji, dosa nggak di hadapan Allah. Islamnya masih kepegang? Kepegang nggak ini kepegang? Orang tidak zakat, padahal zakat cuma 2,5, betul? Tapi dia eman-eman buat ibadah zakat, katanya mendingan disimpan katanya. Dosa nggak di hadapan Allah? Islamnya masih terpegang tidak? Masih. Orang tidak mau puasa, padahal nggak ada sejarahnya orang yang puasa meninggal, betul? Tapi orang nggak tahan berpuasa, dia nggak puasa, dosa di hadapan Allah? Islamnya masih terpegang tidak? Tadi telunjuk diibaratkan apa? Sholat. Perhatikan, survei yang membuktikan kalau orang Islam KTP-nya sih Muslim, tapi dia tidak sholat,
dia meninggalkan sholat. Apa yang